Sobat 7, aku Kania Fanani. Hari ini aku akan share sedikit tentang pengalamanku tinggal di Amerika Serikat sejak kuliah hingga akhirnya lulus dan sekarang bisa lanjut kerja di sini hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Jadi pengalaman aku tinggal di Amerika Serikat itu udah cukup lama ya. Aku kan sekarang umur 21 tahun dan pertama kali aku menjejak kakiku untuk kuliah di Amerika Serikat itu pada umur 16 tahun. Dan I know a lot of you might be thinking, lah muda banget 16 tahun udah kuliah sendiri di luar negeri. And yes, because that is part of the story. Ya, jadi kalau misalnya kalian nanya kenapa sih aku milih Amerika Serikat untuk kuliah, jawabannya adalah jadi sebenarnya dimulai pada aku umur 15 ya. Itu aku masih SMA di Binus di Jakarta. Dan itu di masa-masa dimana aku udah memikirkan mau kuliah di mana. And I knew a part of me itu selalu pengen kuliah di luar negeri to get a better education. And at the same time juga untuk bisa mendapatkan pengalaman tinggal di luar negeri, to meet new cultures, you know, to experience myself, to find myself in a new atmosphere. Ya, tapi pas waktu itu tuh aku sebenarnya belum tahu for certain aku mau sekolah di Amerika. Ya, until one day orang tua aku tuh datang pulang ke rumah dan mereka katanya baru dengar sebuah program namanya High School Completion Program, yaitu sebuah program yang hanya ada di kota Seattle di bagian Washington State di Amerika Serikat. Jadi High School Completion Program adalah sebuah program di mana beberapa kuliah di kota Seattle itu menerima mahasiswa di umur 16 tahun dan mereka bisa datang dan belajar menyelesaikan SMA mereka dan at the same time di waktu yang sama juga mengambil kelas kuliah. Jadi dengan program ini, orang tua aku tuh mikir lah, berarti aku bisa menyelesaikan kuliah 2 tahun lebih cepat daripada semestinya, ya kan? Karena aku berangkat ke sana tuh 16 tahun dan lulus di umur 20 tahun. Dan alhamdulillah sekarang 21 tahun udah mulai bekerja dan udah hidup mandiri sendiri ya. Setelah aku tuh lulus tahun lalu dari the University of Washington. Kita sebagai murid internasional itu dikasih kesempatan untuk kerja dari 1 hingga 3 tahun di Amerika Serikat. Dan of course aku diberi kesempatan itu ya pasti aku ambil, ya kan? Karena dari kerja di sini aku itu bisa belajar untuk hidup mandiri, lebih mandiri lagi ya. Karena sekarang dengan aku kerja, aku udah tidak diberi tanggungan lagi dari orang tua aku. Aku sekarang udah fully live independently, semuanya udah aku bayar sendiri, alhamdulillah, dari gaji dari kerja kerasku sendiri. At a time where I do go home, aku berharap dengan posisi aku di Amerika sekarang, nanti aku pas pulang ke Indo, aku bisa mulai posisiku di sana dengan posisi yang lebih tinggi, karena aku mempunyai pengalaman yang cukup di Amerika. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang aku masih kepo banget jawabannya ya, karena aku sendiri pun masih membutuhkan jawaban itu. Because finding a job here in the US sebagai orang asing itu sebenarnya susah banget ya. Untuk orang bule aja yang orang sini masih kesusahan, apalagi kita sebagai orang internasional. So a little step-by-step guide untuk mendapatkan kerja adalah to apply to thousands and thousands of them ya. Dulu tuh pas aku selesai kuliah, aku sehari-hari cuma buka website LinkedIn, terus apply puluhan kerja dalam sehari, anything yang muncul aku apply aja gitu kan. Dan itu pun yang aku dapat interview aja nggak sampai setengahnya gitu kan, karena kan masih mereka lihat lah ini orang mana nih, orang bule atau orang ini. Dan kalau misalnya kita pun dapat interview pasti bakal ditanya apakah kita butuh sponsorship, itu yang bisa ditanya ya, karena kita sebagai orang internasional itu kita kan kerja di bawah apa namanya optional practical training ya, paling lama 3 tahun kerja gitu kan. Dan company ini pengen mendapatkan employee yang bisa kerja tetap lama di mereka
gitu kan. Sedangkan kita cuma bisa kerja sampai 3 tahun. Dengan determination yang kuat, dengan kemauan yang kuat, pasti kita bakal mendapatkan suatu kerjaan yang cocok banget buat kita. Terutama untuk aku sekarang tuh lagi kerja di TikTok ya. Dan it is something that I like doing, right? I'm working for technically a social media company, di mana juga dulu aku kuliah tuh ambil jurusan media communications and public relations, dan menurut aku tuh cocok banget dengan posisi aku sekarang. But it took me time to get to where I am, but you will eventually get it. Okay, so I haven't even answered that question yet. A tip sebagai orang expat untuk mendapatkan kerja di US. Pertama adalah you gotta fight harder. You gotta fight way harder daripada orang bule. But it is what it is, ya kan? Kedua, menurut aku connection juga helpful banget di sini. Kalau misalnya ada orang yang tahu ada lowongan di mana, atau misalnya kalian butuh bantuan, connections really do help. Ya. Ketiga, masa-masa kita di kuliah itu bisa banget membantu dengan pencarian kerja kita di hari nanti gitu. Misalnya kalau kita kuliah itu penting banget juga bukan hanya mendapatkan nilai yang bagus di kelas, tapi itu penting banget juga untuk kita aktif di organisasi, aktif di luar kelas. Kayak misalnya seperti aku tuh very active on organizations. Aku dulu ikut Permia Seattle, yaitu perkumpulan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Aku ikut 3 tahun, dan tahun terakhir aku juga jadi presiden, dan di situ aku diberi kesempatan untuk kenalan dengan orang-orang yang aku tuh pasti nggak bakal ketemu lah kalau misalnya nggak ikut organisasi ini. Karena menurut aku company itu bukan hanya ngelihat kita sekolah di mana, nilai kita dapatnya berapa, mereka juga pengen banget lihat, oke, kita tuh udah pernah ngapain aja sih selama masa kuliah, apakah kita aktif gitu loh, apakah kita tahu the things that are going on around us, bukan hanya di dalam ruangan kelas. So as I've said before, aku kan sekarang lagi kerja di TikTok. Aku ini kerjanya work from home ya, jadi aku sama sekali belum pernah ke kantor. Jadi semuanya dari meeting, dari mengerjakan my daily work itu dari rumah doang, dan aku dapat laptop dari mereka. Kalau misalnya kalian nanya perbedaan apa sih kerja di US sama kerja di Indo, aku sama sekali nggak bisa jawab karena aku nggak pernah kerja di Indo ya. Tapi what I can say adalah menurut aku so far di TikTok ini everyone is so kind. So far di sini tuh nggak ada any racial issues atau misalnya racism atau mereka melihat kita lebih rendah gara-gara kita orang Asia tuh so far nggak ada. Ya mereka baik banget, bos-bosku tuh semuanya baik banget, dan it's a very open environment ya. Kita sebagai coworker juga merasa kita mau bekerja in a place where it's safe for everyone, where it's safe for us to have a conversation, for us to express our emotions, our thoughts, our opinions. Then I feel like I am in a workplace that lets me do that. I know it's easier said than done, but it's actually not that hard ya. Kayak misalnya kita menjejak kaki kita pertama di luar negeri untuk kuliah, kita kan pasti akan merasakan rasa takut gitu kan. Aduh, gue agak takut ketemu orang baru, agak takut open up a new conversation with strangers gitu-gitu kan. Tapi aku jamin everyone there itu juga merasakan hal yang sama. Pasti mereka juga lagi pengen banget nih mencari teman baru gitu kan. Jadi don't be afraid to open up yourself and be the first one to initiate a conversation dengan orang-orang baru gitu kan. Jangan kalian menunggu kalian disapa gitu. Nggak apa-apa, kalian yang duluan aja menyapa orang lain, menyapa orang baru gitu. Karena pasti mereka juga merasakan hal yang sama, mereka juga takut dan mereka juga malu seperti kalian gitu. So always remember that people are feeling the same way that you're feeling, right? So it's okay to be the first one who initiate a conversation. Dan kalau misalnya kalian ada kesusahan dan kalian malu untuk ngobrol pertama face to face dengan orang baru, nggak apa-apa, karena sekarang banyak banget apa yang namanya social media ya. Kalian bisa start following friends on Instagram, dan ngobrol-ngobrol dulu lewat online, terus baru mau ketemuan misalnya makan di mana, atau sekarang juga sebenarnya ada Bumble Best Friends gitu-gitu kan. And I think that actually helps ya. Kayak aku kemarin pindah ke New York dari Seattle, itu aku emang kenal beberapa orang di
di New York yang udah aku temenan gitu kan. Tapi of course juga aku pengen ketemu orang-orang baru dan make friends with new people kan. And it was very scary at first, kayak gimana caranya gitu kan. Tapi dengan kemauanku yang besar, it was relatively easy. Kayak misalnya again, I found new friends on social media. Atau misalnya aku lagi nge-coffee doang, lagi belajar gitu kan di coffee shop. Bukan lagi belajar, lagi kerja di coffee shop. Terus ada cewek juga sebelahku yang sendiri. Ya udah aku tiba-tiba kayak basa-basi aja sama dia. Terus kayak ke bawah ngobrol terus jadi temenan. Dan juga another way adalah kalau misalnya kalian itu mempunyai hobi. Kayak misalnya you guys are very into books, suka baca buku, atau misalnya suka ada hobi lain, terus kalian menemukan sebuah aktivitas kayak misalnya ada book club atau misalnya ada apa, coba kalian ikut aja eventnya, karena kalian di sana bakal menemui orang-orang yang mempunyai passion sama seperti kalian. Hal pertama yang menurut aku kalian harus persiapkan adalah mental, ya. Because living abroad itu kalian harus tahu bukan hanya untuk bersenang-senang doang, hanya untuk foya-foya di sana. Karena kanan kiri pasti nanti bakal ada a few obstacles yang harus kita lewatkan. Tapi at the end of the day, I'm sure we're gonna be able to go through it kalau misalnya kita mengingatkan kembali kenapa sih gue di sini gitu, apa sih yang gue mau capai. A big tip juga kalau misalnya kita mau tinggal di luar negeri adalah untuk belajar masak masakan Indo. Karena feeling homesick karena makanan itu efek banget sih menurut aku. Kayak misalnya aku setiap hari di sini dulu tuh makanannya apa sih, makanan US kayak roti, pizza, burger gitu kan, ya emang ada restoran Asia gitu. Tapi kangen banget pasti masakan Indonesia, dan penting banget untuk kita mempunyai teman-teman atau misalnya keluarga yang bisa membangkit kita dan bisa mengingatkan kita lagi of our purpose di sini gitu loh. Karena kalau kita udah di negara asing, udah culture-nya beda banget, kita nggak familiar dengan tempatnya, terus nggak punya siapa-siapa yang kita bisa curhat atau misalnya kita confide our problems to, itu bakal susah banget sih. Jadi a big step adalah find your support system. Nah, kalau sekarang sih aku udah get used to it ya, tapi dulu pertama-tama itu susah banget. Karena kan apalagi tahun-tahun kemarin itu kan kita puasa bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli gitu kan. Nah, itu kan termasuk musim panas di sini. Dan kalau musim panas di sini, mataharinya itu terbenamnya malam banget, jam 9 ada kali ya. Jadi maghribnya jam 9, jadi aku buka puasanya jam 9 gitu. Jadi aku waktu itu sempat puasa 16 jam ya. Lama banget ya, lapar banget. Dan apalagi juga kalau di sini kan aku puasa sendiri ya, dan kalau misalnya aku nyari orang Indo juga di sini, kebanyakan teman-teman Indo aku itu bukan muslim gitu. Jadi most of the days ya aku puasa sendiri. Jadi kalau di sini puasa tuh bener-bener datang dari kemauan kita sendiri, karena di luar sana di sekeliling aku tuh nggak ada yang nge-support aku puasa tuh nggak ada gitu. Jadi benar-benar harus datang dari kemauan sendiri. Tapi so far so good sih, karena ya emang it is what it is kan. Aku di luar negeri dimana majority orang di sini nggak merayakan bulan Ramadan, ya kan. Jadi aku sebagai orang Muslim ya mau nggak mau harus menguatkan kemauan aku sendiri untuk puasa. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang Lebaran ya, aku sih so far pasti di kota manapun itu pasti ada acara Lebaran di mana orang-orang yang celebrate itu pasti datang into one place kan. Dan kemarin tuh aku di Seattle tuh sering banget ada kayak temen orang tua aku lah gitu, tanteku yang selalu ngajak aku Lebaran, kita ada Lebaran di sini loh, salat idnya di sini gitu kan. Dan di New Year aku so far sih belum menemukan itu. Tapi mudah-mudahan nanti harus aku cari biar aku Lebarannya juga nggak sendiri aja. Aku juga pasti mau dong Lebarannya rame-rame, merayakan dengan orang-orang lain juga gitu kan, makan ketupat, makan opor, barang-barang yang lain. Jadi pasti kalau hal-hal kayak gitu pasti bakal bisa ditemuin kok. Kayak misalnya kadang-kadang juga ada komunitas orang Islam di Facebook gitu kan, atau misalnya dari social media mana, atau misalnya kita denger dari mana, pasti bakal ketemu.
aku it's very important for us to go above and beyond our comfort zone, to go out of our comfort zone. Dan apalagi kalau kita diberi kesempatan untuk tinggal di negara lain, menurut aku ambil. Ya, karena it's one of those like great life lessons dimana kita benar-benar bisa mencari jati diri kita gitu. Karena kita tuh jauh dari apa yang kita ketahui, ya kan? Jauh dari apa yang kita biasanya merasa nyaman, jauh dari orang tua, jauh dari semua hal yang we've grown up with, right? And we were shipped into this new place yang kita harus dari nol lagi belajar semuanya dari awal gitu. Dan menurut aku itu penting banget karena dengan itulah kita tuh bisa belajar tentang diri kita sendiri, ya, belajar tentang apa sih what is it that the world has to offer us, right? Karena kalau kita terus-menerus hidup di tempat zona nyaman kita, ya we're not gonna grow, right? Tapi kalau kita diberi kesempatan untuk hidup dan harus melalui kesulitan yang berbeda di beberapa tahap, itu pasti kita akan mencari our strength, kita akan bisa mengetahui our weaknesses, kita akan bisa mengetahui what is it that we like and don't like, and kita bakal bisa mengetahui diri kita sendiri. And of course, yang penting juga adalah kita tuh mengembang knowledge kita mengembang pengetahuan kita dari apa yang di Indonesia udah mentok gitu ya. Tapi di sini kita mengembangin itu karena there's so many knowledge in this world yang kita belum tahu, yang kita belum pernah dengar, tapi dengan adanya kita tinggal di negara lain, mudah-mudahan itu bakal berkembang. Sobat 7, udah makin kebayangkan tentang pengalaman hidupku tinggal di luar negeri sebagai seorang remaja? Semoga bisa berguna ya untuk kalian yang lagi berencana atau sudah tinggal di luar Indonesia. Aku Kania Fanani pamit undur diri dulu ya. See you guys!